Ripka Ciptaning dari Komisi 9 fraksi Partai PDI Perjuangan berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian telah berhasil melaksanakan BIMTEK IKM 2023 di Sukabumi dan Banten. Selasa 24 Oktober 2023 berlokasi di Spark Forest Adventure Jalan Raya Nagrak Cibodas, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 120 peserta BIMTEK telah mengikuti pelatihan selama 3 hari yang bertempat di Gedung BKSDM Cibadak dan Wisma Gelima Parungkuda. Walau dengan pelatihan yang hanya sebentar, namun mereka mampu menyerap ilmu yang sudah diberikan oleh para guru pembimbingnya sehingga telah mampu menghasilkan sebuah karya yang hari ini mereka presentasikan di acara penutupan BIMTEK. Para peserta BIMTEK IKM presentasikan hasil karya mereka di hari terakhir acara. Adapun karya diantaranya ada satu set kursi minimalis unik dari bahan limbah kayu karya dari peserta bimbingan furnitur kayu. Kemudian ada para bapak yang mempresentasikan boneka bantal dari kain, ada juga minuman herbal dari buah pala juga hasil karya lainnya. Narasumber di hari terakhir hadir Ibu Nani dari Kementerian Perindustrian Pusat, Ujang Zulkifli Kepala Bidang Industri Non-Agro DPSDM Kabupaten Sukabumi. Juga perwakilan dari Bank BRI yang akan memberikan kemudahan peminjaman modal usaha untuk pelaku IKM. BIMTEK ini diharapkan bisa menumbuhkan kemandirian pelaku industri kecil, menengah dan bisa menciptakan lapangan kerja di daerahnya masing-masing. Nur Laila Palapa TV mengabarkan. Oktober 2023. Salat serta salam kita curah limpahkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Dan boga brena kita akan teman-teman sekalian. Kami siap sangat terbuka untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Setelah pelatihan, setelah ini pelatihan itu jangan diam. Ya, untung di dunia ini adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu yang beruntung juga belum beruntung kalau ilmu itu belum diamalkan. Dan orang beramal juga belum tentu beruntung kalau dia tidak ikut. Oh, ternyata Sukabumi punya penghasil ulat sutra yang terbesar itu. Nah, jangan sampai untuk dijual gitu. Jadi setelah selesai dijual, jangan cepet-cepet pengen dapat duit gitu loh Pak. Nah, ketika cepet-cepet pengen dapat uang, yang punya kelebihan dan keuntungan itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Yang terhormat anggota Komisi 7 DPR RI Ibu Dr. Yang terhormat dari dinas ya Pak, dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Pak jabatan ini. Kemudian dari para instruktur dari setiap BIMTEK, kemudian para peserta bimbingan teknis dan juga para event organizer. Terima kasih atas waktunya dan saya senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk hadir di acara penutupan kegiatan bimbingan teknis wirausaha baru di Kabupaten Sukabumi. Saya datangi satu-satu dan saya sangat mengapresiasi karena ternyata para peserta ini betul yang dikatakan oleh Pak Rusli bahwa para peserta ini sangat semangat dalam mengikuti kegiatan BIMTEK. Jadi dari ada bikin minuman pala, kemudian bikin boneka. Itu yang kemarin bikin boneka tuh banyaknya tuh bapak-bapak belajar jahit, motong pola. Saya kaget ini muka bapak-bapak ini kelihatannya sangat. Dari rangkaian kegiatan pimpinan teknis kalau saya menyebutkan ini adalah gabungan dari 2 dapil kecil untuk kepesertaannya, yaitu dari dapil 2 dan dapil 3. Ada beberapa kelompok UKM yang telah lebih 5 tahun sama BRI hal yang salah. Boleh Bapak koreksi, laporkan kepada kami apabila manajemen pribadi kebijakan boleh. Pak, terima kasih atas itunya Pak. Cukup ya? Per bulan Pak? Per tahun. Dari mana Pak? Itu iya, jadi angsurannya menurun ya, bunganya menurun. Dibicara pinjaman 10 juta, bisa 10 juta itu saya hitung dalam kurun waktu sampai pelunasan itu lebih dari 10% kalau salah. Bulannya 466.000 itu kalau memang misalkan dikali 60 bulan
berarti jadi 11.184. Wassalamatu bismillahirrahmanirrahim. Rijali berpijauan janati wa najari minana. Allahumma na'udzuka minal hammi wal hazan. Allahumma na'udzuka minal jahli wal bala wa dam isyqa wa rasulul qadari wa sama'il a'da'i wa idatan fil ilmi wa barakatuh rizqi wa tawbatan wa rahmat wa rahmatan minal maut wa rahmatan wa afal hisab. Alat yang gas yang bisa mengeluarkan api. Seperti pilok lah gitu. Ya seperti pilok, cuman mengeluarkan api. Tidak jauh beda seperti korek api, korek gas biasa. Cuman ini agak gede dan itu menyemburkan apinya cukup besar. Jadi kalau untuk bakar rokok mungkin apinya terbakar dalam nanti gitu kan. Dan untuk menggilapkannya seperti ini menggunakan pelitur ya, pernis. Jadi agar kelihatan kilap itu akhirnya di pernis. Ya seperti itulah yang saya tahu. Untuk teman-teman kita dari kelompok penutup kayu yang telah menyebutkan bahwa ini kita memanfaatkan limbah dari yang tidak berharga menjadi sesuatu yang sangat berharga, punya nilai tinggi, punya nilai estetika yang cukup indah seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada itu kan, yang mana keterbatasan modal itu sudah biasa. Namun tekad dan itikat kita tidak menyurutkan kita berkreativitas seperti itu. Makanya hasilnya seperti ini. Kepada Ibu Dokter Pencipta nih, yang memang sudah membawa program ini kepada kita semua. Mudah-mudahan ke depan masih banyak program yang akan dibawa oleh Ibu Dokter Rifka Cipta nih ke Sukabumi. Yang dijual antara barang dan jasa itu sangat kontras, karena kalau barang itu terlihat wujudnya, tapi kalau jasa ini tidak terlihat. Jadi dalam tanda kutip, kalau jasa ini kita bisa mengenakan harga berapapun itu, kuliah jurusan elektro katakanlah seperti itu. Nah itu berarti kita harus meluangkan banyak waktu, mengeluarkan banyak biaya juga. Tapi ini dalam 3 hari, alhamdulillah tadi testimoni dari Kang Anton, selama 3 hari ini bisa mendapatkan ilmu yang cukup banyak ketika ada trouble dalam HP kita. Merdeka! Kayaknya masih kurang semangat rekan-rekan ini. Coba saya lagi ya. Merdeka! Oke, terima kasih. Sabtu, Minggu, Senin ya. Yang kita dapatkan di pelajaran itu yang pertama untuk pengenalan dasar dari komputer. Kita kebetulan di teknis servis komputer. Pertama, untuk komputer itu terbagi menjadi 3 bagian, software dan hardware. Hardware itu perangkat kelas yang tadi dari servis HP itu bilang hardware itu disebut perangkat kelas. Jenisnya kayak CPU, kemudian monitor, kemudian mouse, termasuk itu perangkat yang bisa dilihat. Kemudian ada software. Software itu perangkat lunak. Karena tadi sudah ada 2 ya yang presentasi mengenai hasil produknya. Mungkin di sini bagaimana kita akan mengetahui trik-trik atau ilmu untuk memperbaiki HP kita yang rusak. Karena saya yakin nih, setiap manusia sekarang, apalagi kaum milenial pasti memiliki gadget, pasti memiliki HP pintar, handphone seperti itu. Baik, ketika bapak-bapak dan akang-akang teteh-teteh ini mempunyai trouble dengan HP pintarnya, nanti Kang Anton akan mempresentasikannya bagaimana cara untuk memperbaikinya. Baik, kepada Kang Anton dipersilakan. Servis HP ini yang pertama adalah kita mengenal pola-pola jalur HP, pola casing, IC dan segala macam di dalam HP tersebut. Nah, untuk hardware ini kan masalah-masalah yang memang tidak bisa disolder ataupun tidak bisa terlihat itu melalui prosesi komputerisasi, melalui program. Nah, ini alhamdulillah semua dari 3 hari walaupun sangat singkat waktunya, tapi dipadatkan dan alhamdulillah 3 hari ini kita memang sangat-sangat luar biasa mendapatkan ilmu. Jadi ya masalah-masalah yang terjadi pada HP ini
yang secara dasar dan sering itu kita bisa memperbaiki lah, termasuk tadi Pak Badu bilang kalau misalkan ke counter pada Partai PDIP yang telah mengadakan pelatihan dalam bidang kerajinan boneka. Ada beberapa hal dari boneka yang menggunakan bahan satu yang paling tipis, yaitu ini namanya nilek ya. Sebenarnya kalau TC juga bisa dari bahan kain baju, itu mungkin gunanya di boneka itu mungkin untuk. Adapun bahan raspur terdiri dari beberapa mili. Ada yang panjang, ada yang pendek ya. Ini 20 mili. Kebetulan buat boneka yang sebesar ini digunakan yaitu 20 mili. Terus untuk proses pembuatan boneka ini yaitu terus dipotong ada beberapa cara. Satu yaitu kalau kita menggunakan biasa-biasa aja di rumah, mungkin pakai spidol digambar terus dipotong pakai. Anggota itu silakan yang mau. Bapak, termasuk Bapak juga dan Akang juga. Baik, sebelumnya mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu sebelum lanjut ke presentasi mengenai hasil karya yang telah dipraktekkan selama 3 hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya ditempatkan sebagai ketua kelompok pelatihan boneka ya. Dan yang ini adalah Kang Iman, dia adalah narasumber. Kebetulan beliau itu buka usaha juga di boneka. Dan yang satu lagi kita kolaborasi Kang Rusli, teman-teman. Jadi kalau boneka itu kan perlu semua SDM ya. Kalau Kang Kosim ini bergerak dalam bidang bordir. Karena kalau boneka itu pasti nggak lepas dari bordir. Seperti contohnya ini. Itu dari milenial maju untuk mempresentasikan karena belum mungkin pengalaman ya dalam bidang ini, mungkin mewakili. Dan ini adalah produk yang dihasilkan oleh kelompok boneka. Ya, kelompok boneka yang kemarin 3 hari pelatihan di Hotel Wisma 5 yang mana dikoordinir oleh Bapak Bandung. Cuangki cari buang jalan kaki. Betul. Ya, semuanya mau ketawa boleh? Siap. 1, 2, 3. Nama saya Anton Hilman, saya peserta BIMTEK IKM usaha baru dari Cidahu di bidang servis handphone. Ya, boleh bisa diceritakan Pak kesan-kesannya setelah mengikuti BIMTEK ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kesan-kesan setelah mengikuti BIMTEK ini memang sangat bermanfaat sekali bagi kami. Walaupun waktunya singkat, tapi memang alhamdulillah secara materi dan praktek itu padat. Jadi kami memang ke depan mungkin ya seperti yang disampaikan tadi akan berkomunikasi dan akan mengamalkan ilmu yang memang kita dapat di bidang servis HP, dan mungkin secara pribadi akan membuka usaha di bidang tersebut. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Industri serta yang paling utama kepada Ibu Dr. Rifka Ciptaning, yang mana memang beliau yang telah membawa program tersebut ke sini, dan alhamdulillah kami bisa ikut serta. Oke, dari Bank BRI tadi menyatakan akan memberikan modal usaha ya Pak ya? Ya betul, untuk BRI tadi sudah disampaikan ada beberapa program permodalan, baik itu KUR dan ada 3 macam tadi KUR memang sudah disampaikan, dan alhamdulillah kami juga mendapatkan kesempatan untuk program tersebut. Berani untuk pinjam ya Pak? Oh iya, pasti karena memang sangat membutuhkan modal. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Perindustrian yang bekerja sama dengan Komisi 7 DPR RI, Dapil Kabupaten dan Kota Sukabumi, khususnya untuk Bu Rifka Ciptaning ya,
yang memfasilitasi para IKM, industri kecil menengah, untuk menjadi wirausaha baru yang tangguh di bidang industri ya, di bidang industri. Jadi alhamdulillah tadi kalau tidak salah mendapatkan informasi ada 120 orang peserta. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah ditotalkan dalam BIMTEK ini kepada 120 orang tersebut bisa terus dikembangkan di lokasi masing-masingnya untuk menjadi wirausaha industri yang tangguh, kuat, dan maju. Kalau istilah kami adalah IKM mantap, industri kecil menengah, mandiri, tangguh, dan mandiri, ya, mandiri, tangguh, dan berkembang, ya. Jadi insya Allah lah, ya. Hari ini kita sudah selesai melaksanakan bimbingan teknis IKM di Kabupaten Sukabumi itu selama 3 hari yang diselenggarakan oleh Komisi 7 dan Kementerian Perindustrian. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Dikbud Ciptaning yang sudah memberikan pelatihan untuk warga Sukabumi, dan terima kasih banyak juga kami ucapkan untuk Kementerian Perindustrian. Terima kasih banyak.